Halo, selamat datang di ruang kecil yang tenang ini. Di sini, kamu gak perlu terburu-buru, gak perlu mikirin apapun. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman, dan biarkan suaramu aku pandu masuk ke malam yang damai. Hari ini mungkin melelahkan, mungkin penuh pikiran, mungkin banyak hal yang belum sempat kamu selesaikan. Tapi itu semua bisa kamu lepaskan sebentar. Karena malam ini aku akan menemani kamu dalam sebuah perjalanan pelan, lembut, yang akan membawa tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan hatimu lebih ringan. Siapkan posisi ternyamanmu, tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu tenggelam dalam cerita yang menenangkan. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah. Si kucing gemuk yang ingin jadi ninja. Dan jika suka dengan kisah pengantar tidur seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga semua yang subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Selamat menikmati, dan semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang benar-benar nyenyak. Di Kampung Cemilan, sebuah kampung kecil yang aromanya selalu enak karena hampir setiap rumah punya jajanan berbeda, hidup seekor kucing gendut bernama Momo. Semua warga tahu siapa dia. Sulit untuk tidak tahu, karena tubuh Momo bulat seperti bantal sofa yang sudah dipakai terlalu lama, dan setiap ia berjalan terdengar suara kecil plok-plok yang mirip sandal basah. Bulu Momo berwarna oranye keemasan, tapi karena ia sering tersangkut tepung gorengan, kadang ia tampak seperti tahu crispy yang baru keluar dari minyak panas. Anak-anak sering mengelusnya sambil berkata, "Momo, kamu kayak jajanan." Momo hanya mengedip, bangga. Hobi Momo hanya satu, makan camilan warga. Tidak peduli camilan apa, siapa yang punya atau di mana letaknya, kalau itu makanan, Momo akan muncul seperti ruh penasaran yang dipanggil dengan mantra. Kalau ada gorengan baru matang, Momo pasti muncul. Bahkan sebelum penjualnya sempat berteriak, "Masih panas!" Kalau ada bau keripik, Momo muncul dari balik ember atau semak-semak, seolah ia tumbuh dari tanah. Kalau ada makanan jatuh sedikit saja, Momo muncul 2 kali lebih cepat. Sangat cepat, sampai pernah Bu Lastri kaget melihat Momo tiba-tiba ada di bawah meja. Padahal 5 detik sebelumnya ia tidak ada. "Momo itu sudah bukan kucing," kata Pak Dono suatu hari. "Dia itu radar camilan." Para warga hanya tertawa, walau sebenarnya mereka setuju. Suatu sore terjadi insiden kecil yang sebenarnya bukan kecil, karena Momo selalu punya cara membuat hal sederhana menjadi drama. Ia melihat seekor ayam lewat sambil membawa remahan roti di paruhnya. Momo merasa terhina. Bagaimana bisa ayam punya makanan lebih dulu? Dengan tekad penuh, ia berlari mengejar ayam itu, lalu mencoba melompat pagar bambu untuk memotong jalan. Itu kesalahan besar. Perutnya tersangkut di bagian tengah pagar bambu seperti donat terlalu besar yang dimasukkan ke cangkir kecil. Momo mengayunkan kakinya ke kiri dan kanan sambil mengeong seperti trompet. Setelah beberapa detik yang penuh penderitaan, plek, tubuhnya terlepas dan ia jatuh berguling sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya berhenti di dekat tong sampah. Ayam itu menatapnya sebentar mengeluarkan suara kuruk, seolah bertanya apakah Momo baik-baik saja, lalu pergi tanpa rasa bersalah. Momo bangkit perlahan. Ia membersihkan debu dari bulunya dengan wajah sangat serius, seperti pendekar yang baru kalah dalam duel. Lalu ia mendecak pelan, pipinya mengembung karena kesal.
Saat itulah ia bergumam dengan nada yang lebih dramatis dari lagu soundtrack kartun. Aku harus jadi ninja. Dan dari situlah semuanya dimulai. Setelah kejatuhan dramatisnya dari pagar, Momo memutuskan untuk berjalan-jalan sambil meredakan rasa malu. Ia melangkah pelan melewati kebun warga, menggoyang-goyangkan ekornya yang pendek seperti antena rusak. Aku harus jadi ninja, gumam Momo lagi. Ia mengulang kalimat itu seperti mantra. Meski ia sendiri tidak yakin apa yang dilakukan ninja sebenarnya selain melompat dan menghilang tiba-tiba. Di tengah kebun itu terdapat sebongkah batu besar yang sering dipakai warga untuk duduk. Tapi siang itu, batu itu ditempati makhluk yang membuat Momo memiringkan kepala. Di atas batu berdiri seekor kura-kura tua. Satu kaki terangkat, kedua tangannya terjulur ke samping dan matanya terpejam dalam posisi yang terlihat sangat filosofis. Momo mendekat dengan rasa penasaran. Permisi, apa kau sedang yoga? Kura-kura itu perlahan membuka satu mata, menatap Momo seperti malaikat penjaga rahasia kuno. Aku bukan sedang yoga, aku sedang mengalirkan energi alam. Oh, jadi yoga tingkat lanjut, jawab Momo polos. Kura-kura itu menarik napas panjang. Namaku Master Koko. Aku adalah penjaga seni kuno, seni ninjatsu. Momo langsung terdiam. Kupingnya tegak, matanya membesar seperti lampu senter. Ninja, kau ninja? Bukan ninja, koreksi Master Koko perlahan. Aku guru ninja. Momo merasakan bulu-bulunya berdiri tegak karena semangat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menundukkan tubuh. Meski hasilnya lebih mirip bantal jatuh daripada gerakan hormat. Master Koko, ajari aku mau jadi ninja. Master Koko kembali memperhatikan Momo dari kepala hingga ujung ekor. Lama sekali, seperti sedang menilai apakah Momo adalah kucing atau bola benang yang kebetulan punya kaki. Kenapa kau ingin menjadi ninja? Momo menggembungkan dada. Agar aku bisa mengejar ayam, memanjat pagar, melompat tinggi, dan makan camilan tanpa ketahuan. Disitulah inti masalahnya. Master Koko mengangguk perlahan, tidak tahu apakah harus bangga atau menyerah. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan mengajarimu. Momo langsung bersorak keras, terlalu keras hingga ia terbatuk. Tapi ingat, lanjut Master Koko mengangkat satu jari kecil. Menjadi ninja membutuhkan 90% latihan dan 10% kenyataan pahit. Kenapa tidak 100% latihan? Tanya Momo bingung. Master Koko menatap perut Momo yang berlapis-lapis seperti roti croissant. Karena 10% kenyataan pahit itu adalah tubuhmu akan protes setiap menitnya. Momo menelan ludah, tapi semangatnya tidak padam. Ia mengangguk mantap. Aku siap. Baik, kata Master Koko. Kita mulai sekarang. Momo menegakkan diri sekuat yang ia bisa tanpa jatuh ke samping, lalu menghirup napas. Master, apa latihan pertama kita? Tanya Momo penuh antusias. Master Koko melompat dari batunya dengan kecepatan yang mengejutkan untuk ukuran kura-kura dan berdiri di depan Momo.
Latihan pertama, katanya penuh wibawa, adalah mengangkat tubuhmu dari posisi duduk tanpa bantuan gravitasi atau dorongan perut. Momo terdiam membeku. Ia memandang perutnya. Ia memandang Master Koko. Ia memandang perutnya lagi. Master, itu mustahil. Master Koko tersenyum kecil. Seorang ninja tidak mengatakan mustahil. Dia hanya mengatakan, mungkin perlu waktu. Momo menghela napas panjang, lalu mencoba bangkit dari duduk. Hasilnya, ia terangkat 3 cm lalu plek, jatuh lagi. Master Koko mengangguk puas. Bagus, kita punya perjalanan panjang. Dan begitulah dimulailah petualangan ninja paling aneh di kampung camilan. Latihan ninja Momo dimulai keesokan paginya, saat matahari baru naik dan burung-burung masih menguap. Momo datang dengan penuh semangat, meski napasnya sudah ngos-ngosan hanya karena berjalan dari rumah ke kebun. Master Koko sudah menunggunya di bawah pohon mangga, berdiri dengan satu kaki seperti patung hidup. "Selamat datang muridku," kata Master Koko. Momo mencoba berdiri tegak. Setelah 3 detik, ia kehilangan keseimbangan dan terduduk lagi. "Master, apakah ini sudah termasuk ujian?" "Belum, itu hanya pemanasan." 1. Latihan kecepatan. Bergerak secepat bayangan. Master Koko menunjuk bayangannya sendiri di tanah. "Untuk menjadi ninja, kau harus bergerak setidaknya mendekati secepat ini." Momo menatap bayangannya sendiri. Bentuknya seperti keset bulat. "Aku harus gerak secepat itu?" "Tidak." Momo lega. "Kau harus lebih cepat dari itu." Momo menarik nafas. Ia bersiap, menekuk kaki sejauh yang tubuhnya izinkan. Dan zrup, Momo berlari secepat yang ia bisa, yang sebenarnya hanya sedikit lebih cepat dari kecepatan orang berjalan sambil mengobrol. Lalu, dia terpleset kulit pisang yang entah milik siapa, berguling 5 kali dan menabrak jemuran Butati. Baju-baju beterbangan seperti pesta kostum yang gagal. Butati muncul dari belakang rumah. "Momo, jemuran ibu lagi." Momo keluar dari tumpukan baju dengan topi kaos kaki menempel di kepala. Master Koko bertepuk tangan pelan. "Bagus, kau bergerak cepat, walau arahmu random." 2. Latihan lompatan sunyi, melompat tanpa suara. Master Koko lalu memindahkan latihan ke dekat kandang ayam. "Momo," katanya, "seorang ninja harus melompat tanpa suara. Amati aku." Master Koko melompat. Sunyi, tidak ada suara, bahkan rumput tidak bergerak. Momo terkesan. "Aku bisa, aku bisa." Ia bersiap menekuk kaki sejauh yang tubuhnya izinkan. Dan duak! Momo berhasil melompat, tapi mendarat tepat di atap kandang ayam hingga membuat atapnya penyok dan ayam-ayam ramai-ramai protes seperti rapat RT darurat. "Kruk, kruk, kruk." Momo tersenyum malu. "Master, itu termasuk sunyi?" "Sangat sunyi jika dibandingkan dengan gempa 3 skala Richter." 3. Latihan penyamar ninja, menyatu dengan lingkungan. Master Koko membawa Momo ke area penuh pot bunga. "Kali ini kau harus bersembunyi. Ninja harus bisa menghilang, menyatu dengan lingkungan. Cobalah berbaur dengan pot bunga." Momo memandang pot bunga. Pot bunga memandang Momo. Setidaknya Momo merasa begitu. Ia mengambil posisi di belakang pot terbesar. Setengah tubuhnya tersembunyi, setengahnya lagi, yang paling besar tetap
tetap terlihat mencolok. Namun Momo tetap percaya diri. "Master, apakah aku telah menghilang?" Dua anak kecil lewat dan langsung bersorak, "Itu Momo, lagi sembunyi-sembunyi lagi." Master Koko mengangguk pelan. "Kau belum menghilang, tapi kau hampir membingungkan." 4. Latihan mengendalikan nafsu makan. Ini latihan tersulit. Master Koko meletakkan satu kue cucur di atas piring. Latihan ini penting. Seorang ninja harus mengendalikan diri. Jangan sentuh kue ini selama 1 menit. 1 menit. Hanya 1 menit. Tapi bagi Momo, itu seperti disuruh tidak bernafas. Ia menatap kue itu. Kue itu menatap balik di imajinasi Momo. Kue itu berbisik lembut, Mo, makan aku." Momo mulai gemetar. Kakinya bergerak-gerak, ekor berkedut. Master Koko menghitung, baru 15 detik. 15? Momo lunglai seperti balon dikempeskan. Pada detik ke-27, Momo menyerah. Ia menyambar kue itu dan menelannya utuh seperti mesin penyedot debu. Master Koko menutup mata. Aku sudah mengantisipasi ini. 5. Kesimpulan hari pertama. Momo rebahan di tanah, nafas naik turun seperti pompa ban. Master Koko berdiri di sampingnya. "Bagaimana perasaannya, muridku?" Momo menatap langit sambil mendecak. "Master, kalau jadi ninja itu sesulit ini, kenapa ninja tidak punah?" Master Koko tertawa pelan. "Karena ninja adalah mereka yang tidak menyerah." Momo mengangguk pelan, lalu menggulingkan tubuhnya ke posisi duduk yang nyaman. "Baik, Master," katanya sambil tersenyum. "Besok aku akan lebih hebat." Master Koko tersenyum. Itu semangat yang kuinginkan. Dan begitulah hari pertama latihan ninja ala Momo. Penuh kekacauan, suara berisik, dan tumpukan jemuran yang tumbang. Tapi satu hal pasti, petualangannya baru saja dimulai. Setelah beberapa hari latihan yang penuh drama, mulai dari jemuran berjatuhan, atap kandang ayam penyok, sampai tanaman pot hampir punah, Master Koko akhirnya memutuskan bahwa Momo siap menghadapi ujian pertamanya. Pagi itu, Momo datang dengan langkah mantap. Ia tetap loprok, tapi kali ini terdengar percaya diri. Master Koko duduk di atas batu seperti biasanya, tampak bijak namun sedikit pasrah. "Momo," katanya pelan, "hari ini kau akan menjalani ujian ninja pertamamu." Momo langsung menggembungkan dada. Apakah aku akan memanjat gunung, menangkap ikan dengan mata tertutup, menghadapi monster besar? Master Koko menggeleng. Lebih berbahaya dari itu. Momo menelan ludah. "Ujianmu adalah mengambil donat dari warung Pak Dono tanpa ketahuan." Momo membeku. Bukan karena takut, tapi karena bayangan donat empuk berwarna coklat muda mulai menari-nari di pikirannya. Donat itu yang selalu harum, donat itu yang lembut seperti awan, donat itu yang hanya muncul sekali sehari. "Tapi," kata Momo, "itu warung Pak Dono." Master Koko mengangguk. "Benar. Pak Dono yang matanya setajam elang." "Benar. Yang telinganya lebih peka dari ibu-ibu yang suka gosip." "Benar. Dan yang selalu menjaga donatnya seperti menjaga emas batangan." "Benar." Momo menelan ludah lagi. Tapi tekadnya menguat. Ia harus membuktikan diri. Ia harus menjadi ninja. Ia harus mendapatkan donat itu. Persiapan misi rahasia. Untuk pertama kalinya, Momo mendapat perlengkapan ninja. Ikat kepala hitam,
terlalu kecil untuk kepalanya sehingga tampak seperti karet melilit semangka. Jubah hitam kecil seharusnya membuatnya terlihat misterius, tapi malah terlihat seperti mantel hujan mini. Tali rafia, entah untuk apa, tapi Master Koko bilang semua ninja butuh tali. Mumu berdiri di depan Master Koko, tampak bangga, walaupun kostumnya mirip anak kucing ikut karnaval. Baik, kata Master Koko. Ingat 3 aturan ninja. Momo berkonsentrasi. Pertama, bergerak senyap. Baik. Kedua, bergerak cepat. Oke. Ketiga, jangan makan dulu sebelum ujian selesai. Itu yang paling sulit. Operasi donat dimulai. Warung Pak Dono berada di pinggir jalan. Di depan warung, Pak Dono sedang duduk sambil membaca koran dengan ekspresi waspada seperti penjaga istana. Di atas meja, tampak 3 donat emas kecoklatan, masih hangat, menguapkan aroma manis yang menusuk hati Momo. Momo menelan ludah begitu keras hingga bunyinya seperti guluk. Master Koko menepuk pundaknya. Kau bisa. Momo mengangguk. Ia merendahkan tubuhnya walaupun tetap tampak bulat. Lalu mulai bergerak. Tik, 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 tik. Itu suara kaki Momo mencoba berjalan sangat perlahan. Pak Dono masih baca koran. Momo bersembunyi di balik pot cabai. Lalu pindah ke balik tong air. Lalu ke bawah meja. Perjalanannya berjalan lancar sampai perutnya berbunyi kruk. Suara itu menggema seperti gong upacara. Pak Dono langsung menoleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ada hantu lapar apa ini? Mumu panik. Ini saatnya. Ia melompat, sebenarnya lebih mirip hentakan bulat ke meja, menyambar donat paling pinggir. Dan zoo! Ia kabur dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Pak Dono berdiri, terkejut. Woi, si gemuk itu larinya kencang amat. Momo berlari dengan seluruh tenaga yang ia punya. Kupingnya berkibar, perutnya ikut goyang kiri kanan. Mulutnya memegang donat sebagai misi suci. Kepulangan sang ninja. Momo akhirnya sampai ke kebun tempat Master Koko menunggu. Ia menjatuhkan diri ke tanah, terengah-engah seperti balon besar yang ditiup lalu dilepas bebas. Tapi donat ada di mulutnya. Aman, utuh, sedikit tergigit. Master Koko menyembuh berangga. Momo, selamat. Kau telah lulus ujian ninja pertamamu. Momo memandang donat itu dengan mata berbinar. Sekarang, kata Master Koko, kau boleh makan. Dan Momo pun melahap donat itu dalam satu gigitan besar, seperti lubang hitam menelan bintang. Rasanya kemenangan, rasanya kemuliaan, rasanya manis sempurna. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Momo berdiri tegak, atau setidaknya mencoba. Aku sekarang ninja makanan, katanya bangga. Dan demikianlah gelar barunya mulai. Malam itu, angin di kampung Cemilan bertiup lembut. Bulan bulat sempurna menggantung di langit seperti donat tanpa gula. Dan di bawah cahaya bulan itu, Momo berdiri dengan dada mengembung, seolah-olah
Ia baru saja memenangkan kejuaraan dunia untuk kategori kucing terhebat yang berhasil mengambil donat dari penjaga paling ketat. Master Koko berdiri di sampingnya, memegangi tongkat bambunya. "Momo," ucapnya Kitmat, "dengan keberhasilanmu hari ini, aku memberikanmu gelar resmi Ninja Makanan." Momo ternganga bangga. "Ninja makanan?" Ia mengulang pelan, meresapi setiap huruf. Apakah aku boleh menulis itu di kartu nama?" "Boleh," kata Master Koko. "Asal kau bisa menemukan kartu nama yang muat untuk namamu dan kepalamu." Momo mengangguk penuh wibawa, meski jubah ninjanya melorot sedikit karena terlalu kecil. Pengumuman gelar baru. Keesokan harinya, berita tentang pencurian donat dengan kecepatan cahaya menyebar ke seluruh kampung. "Siapa pelakunya? Kemarin aku lihat bayangan melintas, cepat sekali. Apakah itu angin?" "Bukan, itu seperti bola oranye melaju." Pak Dono yang biasanya sangat serius soal camilan berdiri di depan warungnya sambil geleng-geleng kepala. "Aku nggak marah," katanya pada warga. "Aku cuma kagum. Itu kucing paling cepat yang pernah kulihat." Warga langsung heboh. Anak-anak mulai menirukan gaya Momo melompat sambil memegang roti. Para ibu tertawa setiap mendengar cerita Pak Dono. Dan beberapa bapak mencoba menebak jalur pelarian Momo, seolah-olah itu investigasi detektif penting. Dalam waktu setengah hari, kampung itu tahu satu hal. Ada ninja baru di kampung cemilan. Dan ninja itu doyan makan. Aksi ninja makanan pertama. Malam berikutnya, seorang warga bernama Bu Lastri meletakkan kue cucur di meja dapur, hendak mendinginkan setelah digoreng. Tapi 5 menit kemudian, hilang. Di samping piring yang kosong, ada selembar catatan kecil ditulis menggunakan cakar dengan tulisan miring dan berantakan. "Kuemu enak, terima kasih, Ninja Makanan." Bu Lastri tertawa keras. "Hahaha, si Momo ini tulisannya kayak ulat kedinginan." Hari berikutnya, Pak Jaya meletakkan bakwan di teras. 3 hilang. Catatan kecil tertinggal. "Bakwan mantap, Ninja Makanan." Semua orang tahu siapa pelakunya, tapi tidak ada yang marah. Justru kampung itu semakin meriah karena ada ninja misterius yang selalu meninggalkan pesan kocak setiap kali mencuri camilan. Pujian yang membuatnya makin besar badannya. Popularitas Momo meningkat pesat. Anak-anak mulai mengikuti jejak Momo dengan membuat permainan baru bernama Ninja Gorengan. Ibu-ibu mulai bercerita setiap sore. "Ah, hari ini Momo belum ambil apa-apa, pasti lagi sibuk latihan." Bahkan Pak Dono, walaupun kehilangan donat hampir setiap pagi, mulai menyediakan 1 donat ekstra khusus untuk Momo. "Tulis pesan ya," kata Pak Dono sambil tertawa. Akibatnya, ya tentu saja, tubuh Momo bertambah sedikit lebih lebar. Hanya sedikit, menurut Momo. Tapi menurut warga kampung, mungkin cukup signifikan. Saat duduk, Momo kini tampak seperti labu oranye lembut yang diberi kumis. Percakapan malam hari. Suatu malam, setelah tugas pencurian camilan selesai, Momo duduk bersama Master Koko di bawah pohon mangga. "Master," tanya Momo sambil menjilat gula donat di pipinya, "apakah ninja biasanya sepopuler ini?" Master Koko mengelus dagunya. "Tidak semua ninja, tapi ninja makanan, mereka jarang ada. Kau unik." "Unik itu bagus. Dalam kasusmu, sangat bagus. Kau membuat kampung ini senang." Momo tersenyum, merasa jantungnya hangat.
bukan hanya karena makan donat, tapi karena ia akhirnya merasa berguna. Master Koko menepuk kepala Momo. Hati-hati saja, semakin kau terkenal, semakin besar tantangannya. Momo mengangguk meski tak sepenuhnya mengerti. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Besok aku harus mencuri camilan lain. Master Koko menutup mata. Ya Tuhan, hari di mana semuanya berubah. Popularitas Momo memang membawa kebahagiaan, tapi semakin terkenal, semakin banyak orang ingin melihat aksinya. Anak-anak mulai mengikuti Momo kemanapun ia pergi. Ibu-ibu mulai sengaja meletakkan camilan di tempat terbuka untuk diuji apakah Momo mengambilnya dengan gaya ninja. Bapak-bapak mulai memasang perangkap kamera bukan untuk menghentikan Momo, tapi untuk merekam momen lucu saat Momo melakukan aksinya. Dan tanpa disadari, sesuatu sedang terjadi di kampung itu. Sesuatu lebih besar dari donat. Tapi Momo tidak tahu itu. Sejauh ini, dia hanya tahu satu hal. Dia sangat puas dengan gelarnya sebagai ninja makanan. Dan ia bersumpah dalam hati, selama camilan ada di dunia ini, ia akan melindunginya dan sesekali mencurinya. Kampung Cemilan masih tidur ketika satu suara gemerisik menggoyang di daunan. Cerak, cerak, cerak. Momo membuka mata. Kupingnya yang bulat langsung berdiri. Ada suara keripik, gumamnya dengan naluri ninja. Ia meloncat turun dari atap rumah tepatnya. Ia berusaha meloncat. Yang terjadi adalah ia tergelincir, berguling 3 kali, dan berhenti di semak-semak dengan gaya yang hampir terlihat keren. Mendarat sempurna, katanya dengan percaya diri meski rumput menempel di wajahnya. Pertama, desas-desus keripik petir. Pagi itu warga kampung mulai membicarakan sesuatu. Keripik baru punya Bu Tati katanya sangat renyah, sampai bisa terdengar dari jarak 1 RT. Katanya namanya keripik petir. Siapapun yang makan langsung crunch kayak suara kilat kecil. Momo yang diam-diam menguping sambil pura-pura menjadi batu berwarna orange terbelalak. Keripik petir? Itu berarti keripik paling renyah sedunia. Ia menelan ludah. Klik. Master Koko yang tiba-tiba muncul dari samping. Entah kenapa selalu begitu, menatapnya curiga. Kau sedang memikirkan sesuatu yang tidak baik? Tidak, Master. Yakin? Tidak. Jadi memang iya. Momo langsung sujud seperti ninja sejati. Master, izinkan aku menjalankan misi rahasia, misi keripik petir. Master Koko menghela napas panjang. Baik, tapi ingat, keripik Bu Tati punya keamanan tingkat tinggi. Tingkat tinggi seperti donat Pak Dono? Lebih tinggi. Momo terperangah. Lebih tinggi dari itu? Wah, berarti aku harus serius. Untuk pertama kalinya, Momo melakukan pemanasan. 10 kali melompat, 2 kali jungkir balik, 1 kali makan sisa bawang di rumput. Master Koko menatap langit. Kenapa aku mengajarimu? 2. Rumah Bu Tati, benteng camilan. Rumah Bu Tati terkenal rapi dan punya pagar bambu tinggi, tapi yang membuatnya terkenal bukan itu, melainkan bel rumah berbunyi ting-ting seperti suara sendok kena gelas. Pintu dapur otomatis menutup sendiri. Dan ada kucing penjaga, Gendis, musuh bebuyutannya Momo. Gendis adalah kucing kurus elegan, berjalan anggun, bulunya selalu rapi, dan matanya seperti detektor kebohongan. Dia benci Momo. Momo menyelinap pelan-pelan di luar pagar. Ia mengamati, ia merencanakan, ia bahkan menggambar peta di tanah, walaupun bentuknya lebih mirip kentang. Keripik petir, aku datang, bisiknya dramatis. 3. Pertempuran diam-diam. Saat Momo mencoba masuk melalui sela pagar, Gendis muncul seperti bayangan. Berhenti di situ, Momo. Aku hanya lewat. Tidak ada lewat. Kau mau keripik kan?
Mungkin? Tidak mungkin, kau selalu mau. Gendis mengeluarkan jurusnya, tatapan menghakimi. Momo langsung kaku. Baik, kita lakukan cara ninja, kata Momo akhirnya. Gendis mendesis, siap bertarung. Dan dimulailah duel paling hening dalam sejarah Kampung Cemilan. Gendis melompat halus, Momo berguling, tapi terlalu jauh dan menabrak pot bunga. Gendis menyerang dengan kibasan elegan. Momo membalas dengan pukulan perut goyang yang membuat Gendis memantul sedikit seperti trampolin. Akhirnya keduanya berhenti terengah-engah. "Ah, kau berat sekali," keluh Gendis. "Itu kelebihanku," jawab Momo bangga. Tiba-tiba, tar! Suara renyah yang sangat keras terdengar dari dapur. Momo dan Gendis spontan mematung. Itu dia, keripik petir. Momo menatap Gendis, Gendis menatap Momo. "Kita kerjasama?" kata Momo pelan. "Untuk makanan? Iya," jawab Gendis tanpa ragu. Mereka beraksi cepat. Gendis menyelinap lewat celah jendela kecil. Momo mendorong tubuhnya lewat pintu samping yang hampir tidak muat. Keduanya tiba tepat di depan meja dapur. Di atas meja, sepiring besar keripik berkilau renyah, seakan memanggil, "Crunch aku, crunch aku." Momo menelan ludah, gelek. Momo membuka mulut untuk mengambil satu potong. Tiba-tiba, ketahuan. Bu Tati muncul sambil membawa sendok kayu. Momo dan Gendis membeku seperti patung. Bu Tati mendekat. Ia mengangkat alis. Tadi keripiknya sengaja kubiarkan. Mau lihat siapa yang datang. Ternyata kalian lagi. Momo tersenyum kaku. Gendis mengeong lirih. Tapi Bu Tati malah tertawa. "Sudahlah, kalian lucu sekali. Nih, makan bareng." Ia memberikan masing-masing satu potong. Momo menggigit perlahan. Krak! Suara itu keras sekali, seperti petasan kecil. Saking kerasnya, Momo mundur setengah langkah. "Luar biasa," katanya sambil terpesona. Bu Tati mengacak bulu mereka. "Tapi ingat, jangan curi-curi lagi ya." Momo mengangguk sambil menyimpan keripik lain di balik jubah ninjanya tanpa ketahuan. Malam itu, Momo pulang dengan langkah bangga. Ia tidak hanya berhasil mencicipi keripik petir, tapi ia berhasil bekerja sama dengan rivalnya. Itu prestasi besar bagi ninja makanan. Sesampainya di Pondok Bambu, Master Koko sudah menunggu. "Bagaimana misinya?" "Renyah, Master." "Kau mencuri?" Tidak, lebih mengambil kesempatan." Master Koko memijat pelipisnya. "Baiklah, ninja makanan. Tapi mulai besok, kita tingkatkan latihanmu. Tantangan besar akan datang." Momo tidak terlalu mendengarkan. Ia sibuk menikmati keripik yang disembunyikannya. Malam itu, langit Kampung Cemilan dihiasi suara krak, krak, krak. Suara ninja yang renyah. Kampung Cemilan biasanya tenang. Kalau ada kehebohan pun, paling cuma gara-gara bakwan gosong atau gorengan terlalu asin. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Warga berlarian ke tengah lapangan sambil teriak, "Cemilan hilang! Seluruh pastelku lenyap! Katanya risol Burini juga hilang semalam. Martabak juga raib." Dalam setengah jam, berita itu menyebar seperti kecap tumpah. Seluruh cemilan di kampung dicuri oleh seseorang atau sesuatu. Dan yang paling mencurigakan adalah tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada catatan kecil lucu seperti buatan Momo. Semua hilang bersih. Momo yang sedang sarapan roti sobek di halaman rumah langsung menegakkan telinganya. "Hah? Maling cemilan? Kok tanpa suara? Mustahil."
Master Koko muncul dari balik pohon dengan gaya dramatis. Benar Momo, ada ninja lain di kampung ini. Ninja makanan lain? Itu saingan, kata Momo dengan nada panik. Master Koko mengangguk pelan. Seseorang telah mencuri cemilan tanpa ketahuan. Itu bukan gaya pencurianmu yang biasanya berisik, terguling, atau meninggalkan catatan. Momo merasa tertampar oleh kebenaran tersebut. Tapi Master, aku bisa diam kok. Buktinya, semalam kau makan keripik petir sampai terdengar sampai pos ronda. Momo menatap tanah. Itu renyahnya terlalu kuat. 1. Warga curiga pada Momo. Saat Momo berjalan ke tengah kampung, warga mulai menatapnya. Tadi malam cemilan hilang, dan siapa warga yang paling suka cemilan? Itu kucing oranye itu. Momo tersentak. Bukan aku tidur. Mungkin. Ibu Rini mendekat. Kalau kamu bukan pelakunya, berarti ada pencuri lain. Momo mengangguk cepat-cepat. Wajahnya penuh harap karena ada yang percaya padanya. Tapi kalau kamu pelakunya, bilang ya, aku gak marah. Paling aku kasih kamu risol 1 biar jujur. Momo hampir tergoda mengaku hanya demi risol. Namun, ia menegakkan dada. Tidak, aku ninja makanan, tapi aku tidak mencuri malam ini. Kalau begitu, Pak Jaya berkata, tolong selidiki pencurinya demi keamanan cemilan kami. Momo mengangguk. Ini penting. Kalau dia tidak membuktikan dirinya bukan pelaku, mungkin warga akan berhenti memberi cemilan gratis. Itu lebih mengerikan dari hukuman apapun. 2. Jejak misterius. Momo mulai menyelidiki. Ia mengendus-endus halaman Bu Tati. Ia memeriksa depan warung Pak Dono. Ia bahkan berguling-guling di tanah karena katanya itu bagian dari investigasi, padahal ketiduran. Akhirnya ia menemukan sesuatu. Jejak kecil. Tapi bukan jejak kucing, bukan pula jejak tikus. Jejak itu bundar, kecil, seperti tapak robot. Robot di kampung ini. Master Koko yang mengintip dari atap mengangguk. Mungkin ada desas-desus tentang cakar mekanik, maling otomatis yang mencuri cemilan untuk majikannya. Momo membeku. Cakar mekanik? Seperti kucing robot? Bisa jadi. Momo bergidik. Ia membayangkan seekor kucing metal besar yang tubuhnya berkilau dan suaranya berbunyi klik, klik, klik. Master, ya, aku takut. Master Koko memandangnya dengan lembut. Takut itu wajar, tapi kau ninja makanan. Kau harus melindungi kampung ini. Momo mengangguk pelan. Ia tidak tahu apakah ninja seharusnya gemetar seperti agar-agar, tapi ia tetap maju sedikit. 3. Pertemuan pertama yang menegangkan. Sore harinya saat matahari mulai turun, Momo melihat bayangan bergerak cepat di dekat gudang cemilan milik Pak Dono. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari balik tong sampah. Hentikan! Bayangan itu berhenti. Momo menelan ludah. Pelan-pelan, sosok itu keluar dari balik wading. Tubuhnya kecil, perak mengkilap, matanya bulat menyala biru. Ia melangkah, klik, klik, klik. Dari kepalanya muncul antena kecil berbentuk tulang ikan. Momo berseru, "What? Itu kucing robot?" Kucing robot itu mengeluarkan suara datar seperti kotak musik rusak. Mode pencarian cemilan. Target deteksi. Momo mundur setengah langkah.
Siapa namamu? Unit 07. Nama panggilan Nyanbot. Momo menelan ludah. Ia belum pernah kalah oleh kucing biasa. Tapi robot? Untuk apa kau mencuri cemilan? Nyanbot berhenti. Matanya berkedip biru. Program utama mengumpulkan cemilan sebanyak mungkin. Untuk siapa? Data tidak tersedia. Tiba-tiba antenanya bergerak cepat. Cemilan terdekat terdeteksi, meluncurkan mode pengambilan. Momo refleks menutup tubuhnya dengan tangan. Tidak ada cemilan di sini. Nyanbot berkedip. Cemilan terdeteksi pada tubuh Anda. Momo menatap jubahnya yang berisi 2 keripik petir hasil oleh-oleh. Oh, itu... Robot itu menajamkan mata. Target terkunci. Momo menjerit panik. Master, robot ini mau ambil ransup saya. 4. Master Koko turun tangan. Dalam sekejap, Master Koko melayang dari atap. Plak! Ia menepuk kepala Nyanbot ringan dan robot itu langsung berhenti bergerak. Mode kesalahan. Ribut. Robot itu mati untuk sementara. Momo menghampiri. Master, itu musuh ya? Kita belum tahu, tapi ini pasti bukan dibuat warga kampung. Ada seseorang di luar sana yang memprogram Nyanbot untuk mengumpulkan semua cemilan. Semua cemilan? Ya. Momo langsung roboh ke tanah. Itu berarti aku bisa kelaparan. Master Koko menatapnya heran. Kau tidak memikirkan warga lain dulu? Setelah memikirkan perut sendiri, iya Master. 5. Awal bencana besar. Master Koko mengamati tubuh robot itu. Ini baru unit 07. Artinya mungkin ada unit lain. Momo menjerit. 7? Jadi bisa ada robot 01, 02, 03, dan seterusnya? Benar. Momo pingsan dramatis. Master Koko menghela nafas. Momo, kita menghadapi sesuatu yang besar. Ini baru permulaan. Angin sore bertiup. Kampung cemilan mulai gelisah. Sebab ada musuh baru. Dan musuh itu tidak makan tetapi mengumpulkan cemilan tanpa henti. Dan hanya satu ninja yang bisa menghentikannya. Ninja yang mudah lapar.